Sudah tiba waktu kebaktian Sabat yang penuh dengan berkat. Hari ini, mari kita luangkan waktu mempelajari firman Tuhan dengan judul Nilai Kerajaan Sorga dan Nilai Dunia. Nilai Kerajaan Sorga dan Nilai Dunia. Tergantung pada mana yang lebih kita hargai, ada orang yang semakin kuat mengharapkan sorga. Ada yang lain malas melakukan pekerjaan kerajaan sorga, lalu menghabiskan waktu untuk beriman dengan tertarik pada keinginan dan hawa nafsu duniawi. Yang mana lebih besar, nilai dunia atau nilai kerajaan sorga? Semua orang berkata bahwa nilai kerajaan sorga lebih besar daripada nilai dunia. Tetapi sepanjang kehidupan iman kita, pikiran kita terkadang menempatkan hal duniawi lebih berharga daripada kerajaan sorga. Tidak semua dari kita seperti itu. Tetapi ada para anggota yang terus berlari di dalam kehidupan imannya, hanya melihat nilai kerajaan sorga. Selama kita menjalani kehidupan iman kita, apakah kita sering menaruh nilai pada dunia dan menaruh nilai pada sorga hanya waktu kita datang ke gereja? Mari bersama mawas diri tentang hal ini juga. Ada nilai dunia dan nilai kerajaan sorga. Orang yang lebih berfokus pada nilai dunia daripada nilai kerajaan sorga, lebih sering membicarakan hal di dunia ini. Inilah perbedaan ciri khas kedua jenis manusia. Orang yang lebih berfokus pada nilai kerajaan sorga, selalu menyelidiki firman Tuhan, dan memberitakan kabar baik kepada semua bangsa di dunia. Dikatakan bahwa hampir 98% dari apa yang kita katakan terukir di dalam otak kita. Bagaimana dengan orang yang sering berbicara tentang hal-hal sorgawi? Mari percaya Kristus Ahn-Sang Hong supaya diselamatkan. Mari merayakan Paskah supaya menerima hidup yang kekal. Mari percaya Ibu Sorgawi supaya masuk ke sorga bersama. Ada orang yang mengatakan kata-kata seperti ini setiap hari, dan ada juga yang jarang mengatakannya. Di antara mereka, dalam otak siapakah yang lebih banyak terukirkan nilai kerajaan sorga? Bukankah orang yang bergiat memberitakan Injil dan firman Tuhan, dan hidup di dalam firman Tuhan, memiliki lebih banyak kesempatan untuk firman-firman Tuhan terukir di dalam otaknya? Apa yang sudah Tuhan katakan kepada kita tentang hal ini? Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Semua 66 buku dari Alkitab memberi ajaran ini. Orang yang melakukan seperti itu, selalu menganggap nilai kerajaan sorga lebih tinggi dari apapun. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang selalu membicarakan hal yang hanya berkaitan dengan dunia ini? Dikatakan bahwa 98% dari segala yang kita katakan terukirkan di dalam otak kita. Lalu, manakah yang lebih banyak terukirkan di dalam otak mereka, yang hidup menurut dunia, hal duniawi atau hal sorgawi? Bukankah itu wajar, bahwa hal-hal duniawi lebih terukirkan di dalam otak mereka? Untuk alasan inilah, kita harus berusaha untuk berbicara bahasa sorgawi, mengatakan hal seperti ini, yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Terima kasih, saya sangat senang hari ini. Saya susah mengungkapkan kesenangan saya, karena janji Tuhan akan masa depan saya yang cemerlang. Kita harus sering menggunakan kata-kata sorgawi seperti itu. Apa yang akan terjadi jika kita sering berkata, aku putus asa, aku sepi, aku capek, bosan banget ini? 98% dari kata-kata itu terukirkan di dalam otak kita, dan semua itu tetap tinggal di bawah alam sadar. Ucapan itu membentuk sifat masa depan kita, sementara kita bahkan tidak sadar itu. Saya menerima sebuah email 2 hari yang lalu. Di dalam email itu dikatakan bahwa kita perlu mengatakan 1000 kata yang positif untuk menghapuskan 1 kata negatif yang tersimpan di dalam otak kita. Jadi, saudara-saudari, dari saat ini, tolong jangan terlalu banyak menggunakan kata-kata duniawi.
Sebaliknya, mari kita gunakan hanya kata yang berkaitan dengan sorga kepada banyak orang. Ini bisa tercapai ketika kita rajin berlatih khotbah, lalu terus-menerus mengatakannya kepada orang-orang untuk percaya kepada Bapa dan Ibu, supaya mereka bisa menerima hidup kekal dan pengampunan dosa, lalu masuk ke kerajaan sorga. Setiap hari kita perlu melakukan seperti itu, karena ini adalah cara kita bisa mengukir firman-firman di dalam otak kita setiap hari, dan semakin banyak menyadari nilai-nilai kerajaan sorga. Hari ini, kita akan membandingkan nilai kerajaan sorga dengan nilai dunia ini. Karena dikatakan kita butuh 1000 kata yang positif, hanya untuk menghapus 1 kata negatif dari otak kita. Bukankah ini pokok penting yang perlu berhati-hati dengan ucapan kita? Setelah saya membaca email tersebut, saya berpikir, aku sungguh harus hati-hati dengan ucapan yang kugunakan sebelum aku bicara. Karena Tuhan bersama dengan kita, apa yang harus kutakuti selama menginjil? Aku harus menjadi lebih semangat dan tetap berlari ke kerajaan sorga bersama dengan anggota keluarga Sion. Maka semalam saya berkata kepada diri sendiri, aku sungguh bahagia. Aku punya banyak hal untuk disyukuri. Jika aku kembali ke sorga, Tuhan akan menjadikan aku imamat yang rajani. Dan Dia sedang menungguku cepat pulang kepadanya. Tapi apakah benar tidak apa-apa? Bagi pendosa ini menerima kasih karunia seperti itu? Aku sangat gembira dan terharu olehnya. Saya berulang-ulang mengatakan ini kepada diri sendiri, karena dikatakan bahwa 98% dari segala yang kita ucapkan terukirkan di dalam otak kita. Ketika saya mengucapkan kata-kata itu, rasanya berbeda dengan saat saya hanya memikirkannya. Saya memikirkan hal ini secara mendalam. Aku akan masuk ke sorga kelak. Aku akan berjalan-jalan di bintang-bintang dan alam semesta bersama Bapa Sorgawi, Ibu Sorgawi, dan semua anggota keluarga sorgawi serta beribu-ribu malaikat. Tiba-tiba semua ini terbayangkan di dalam saya. Memang saya selalu hidup damai berkat Tuhan. Tetapi ketika saya mengucapkan seperti itu kepada diriku sendiri, dengan bersuara sebelum saya tidur, banyak hal yang saya syukuri muncul dari hatiku walau dulunya belum pernah saya pikirkan. Maka saya meminta semua saudara-saudari di Sion, tidak melupakan Anda sedang ada di dalam Tuhan, dan coba berkata, aku sungguh bahagia, aku sangat berterima kasih, aku sangat senang. Sebentar lagi, kita akan memasuki dunia abadi yang dibukakan Tuhan bagi kita. Hal-hal di dunia ini hanya sebentar, tetapi hal-hal di sorga tetap untuk selama-lamanya. Kita sudah menerima janji dari Tuhan akan berkat abadi, dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, bukan kepada orang lain, untuk melakukan pekerjaan ini. Jadi kenapa kita iri pada pejabat-pejabat dunia ini? Membandingkan bumi ini dengan sorga, bumi hanya setetes air dalam ember. Sedangkan warisan yang disediakan bagi kita di kerajaan sorga, sangat luas dan abadi. Seperti yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat dan didengar dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Saat kita menerima warisan itu akan tiba-tiba datang. Sementara saya melihat kembali masa lalu, sampai gereja kita berkembang sejauh ini, sampai kita mencari begitu banyak saudara-saudari kita sekarang, saya menyadari seberapa lebih sering kita harus mengucapkan terima kasih kepada Bapa dan Ibu, dan berkata, aku mengasihi Bapa dan Ibu. Saya memikirkan gaya hidup orang di dunia dan gaya hidup kita. Saya menyadari sekali lagi, bahwa kita sedang hidup sangat berbahagia, tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Melalui saat itu, saya sempat menetapkan keputusan. Aku pasti akan masuk ke kerajaan sorga mengatasi semua kesulitan. Semua saudara-saudari di Sion, mari berkata dari saat ini, terima kasih, saya sangat bahagia, saya senang. Terima kasih, Bapak dan Ibu. Engkau membuat masa depan saya sangat cemerlang.
Walaupun ada kesusahan apapun di depan aku akan mengikuti jalanmu dan mengikuti kemana saja engkau pergi. Silakan berkata seperti ini kepada dirimu sendiri. Orang yang selalu berkata, aku merasa depresi, selalu terjadi hal yang membuat dia depresi. Kalau dia mau menghapuskannya, dia harus mengucapkan 1000 kata positif. Jadi, kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata negatif dari mulut kita dengan sembarangan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang memberikan berkat kepada kita pada hari Sabat ini. 2000 tahun yang lalu, sebelum Yesus naik ke sorga, sudah memberikan suatu pengajaran kepada murid-muridnya dengan berkata, aku pergi dulu untuk menyediakan tempat bagimu. Bapa Sorgawi sedang menyediakan tempat bagi kita saat kita tiba di kerajaan sorga. Apakah dunia yang penuh dengan kasih karunia Tuhan itu bisa dibandingkan dengan nilai-nilai dunia yang sementara ini? Kehidupan kita bisa terlihat sedikit kekurangan dari sudut pandang nilai dunia. Tetapi kita sedang ada di posisi yang amat tinggi, yang tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan mereka dari sudut pandang nilai kerajaan sorga. Kita harus menyadari hal ini. Orang-orang kudus dari gereja awal tetap menjaga iman mereka sementara melarikan diri ke gua, ke padang gurun, dan ke gunung. Memikirkan kehidupan mereka, kita perlu membandingkan nilai kerajaan sorga dengan nilai dunia. Setiap hari mari kita berkata tentang keagungan nilai kerajaan sorga kepada diri kita sendiri dengan mulut kita. Injil yang kita beritakan bisa disebutkan kabar baik, karena Injil mengandung banyak berkat Tuhan, bukan? Jadi kita harus memberitakan Injil, jangan malas. Mari kita baca 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dunia yang tak kelihatan adalah kerajaan sorga, bukan? Di sini, dunia abadi Tuhan disebutkan sebagai yang tak kelihatan. Yang kelihatan adalah dunia sekarang ini. Segala hal di dunia 3 dimensi ini adalah sementara. Kemudahan itu sementara, dan apa yang Anda miliki itu sementara. Kita hanya memilikinya sementara. Saat kita harus meninggal, kita harus meninggalkan semua itu dan masuk ke dalam dunia yang abadi, bukan? Karena itu, di sini dikatakan bahwa yang kelihatan adalah sementara. Ya, itu hanya sebentar, segalanya sementara dan lenyap secepat kilat. Namun, bagaimana dengan hal-hal di sorga? Usaha kita demi sorga tidak akan lenyap. Semua perkataan yang kita sampaikan terukir di dalam otak kita, dan semua itu menjadi fondasi sifat rohani kita dan pupuk iman kita. Bagi kita ada kesempatan untuk merasakan nilai kerajaan sorga setiap hari, bukan? Waktu kita memberitakan Injil adalah waktu kita mengukirkan nilai kerajaan sorga di dalam otak kita. Itulah sebabnya Alkitab berkata, beritakanlah firman Tuhan baik atau tidak baik waktunya. Sangat banyak tertulis di dalam Alkitab bahwa kita harus memberitakan Injil setiap waktu. Yang kelihatan di bumi ini adalah sementara, dan yang tak kelihatan di kerajaan sorga adalah kekal. Jadi, mari kita memahatkan nilai kerajaan sorga sekali lagi pada batin kita hari ini. Mari kita baca Wahyu pasal 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.
Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar, firman-Nya lagi kepadaku. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku." Kita menjadi anak-anak Tuhan. Itu cukup luar biasa. Kalau kita menjadi anak angkat Tuhan, itu pun cukup berkat besar. Namun Bapa dan Ibu memeteraikan kita sebagai anak-anaknya yang sebenarnya. Bukan hanya itu saja. Tuhan berjanji untuk memberikan kepada kita dunia yang mulia di mana tidak ada maut, tidak ada ratap tangis, tidak ada kesakitan, dan penderitaan. Saudara-saudari, kalau Anda seorang yang sangat kaya dan kepunyaanmu banyak sekali di bumi ini, apakah kepunyaanmu dan hartamu bisa mencapai 1/1000 warisan yang dijanjikan Tuhan kepada kita? Tidak bisa, itu tidak ada bandingannya. Menurut Alkitab, bumi adalah hampa dan itu terlihat sangat hina di mata Tuhan di alam semesta. Meskipun seseorang memiliki harta banyak, pengetahuannya sangat tinggi, dan kekuasaannya sangat kuat di bumi ini, itu semua tidak bisa dibandingkan dengan apa yang akan diberikan Tuhan kepada kita di sorga. Ini bukan cerita dari sebuah film atau drama, tetapi realita kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kepada kita dunia di mana tidak ada maut dan kesakitan. Itu semua realita kita. Tuhan sudah menunjukkan kepada kita dunia yang akan kita terima di masa depan kita, bukan? Nilai kerajaan sorga tidak bisa dibandingkan dengan segala hal di dunia ini. Sudah ada Yakub dan Esau. Yakub mengetahui nilai hak kesulungan, sedangkan Esau tidak mengetahuinya, meskipun kedua orang itu saudara kandung. Itu sama tentang nilai kerajaan sorga. Orang yang mengetahui nilai kerajaan sorga, tetap memegang kerajaan sorga, meskipun dia menyerah atas segalanya. Tetapi orang yang tidak mengetahui nilainya, selalu menghabiskan waktunya dengan berfokus pada hal-hal duniawi. Hari ini, saya ingin kita semua merasakan nilai kerajaan sorga semakin banyak, supaya kita tidak akan kehilangan dunia abadi yang disediakan Tuhan bagi kita. Mari kita baca 1 Korintus pasal 2 ayat 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Tuhan sedang menyediakan banyak hal bagi orang yang dikasihinya. Semua itu ada di dalam dunia yang tidak bisa ditebak atau dilihat dengan mata, telinga, dan hati kita. Dituliskan bahwa Tuhan sedang menyediakan dunia semacam itu bagi kita. Mari kita harapkan itu. Ada orang yang masih menganggap nilai dunia itu sebagai dasar semua nilai, tanpa mengetahui nilai kerajaan sorga dan nilai dunia yang abadi. Apakah akibat mereka? Mari kita baca Wahyu pasal 20 ayat 7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis, yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu,
dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Tuhan seringkali memberikan ajaran-ajaran tentang keberadaan dunia itu kepada manusia. Dia mengutus banyak nabi dan anaknya untuk berkata kepada mereka, "Mari masuk ke sorga. Kamu akan menderita di dalam lautan api untuk selama-lamanya jika kamu pergi ke neraka." Tapi, tidak peduli berapa banyak pesan yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka tidak memikirkan nilai kerajaan sorga, malah membuang 20 tahun bahkan 30 tahun dalam sekejap mata, hanya demi kepuasan mereka atas hal yang dianggap bernilai di bumi ini. Tuhan memberikan waktu hidup kepada kita untuk kita menimbun berkat di sorga. Namun, mereka membuang waktu mereka dengan kehilangan berkat, bukan menimbunnya di sorga. Akhirnya, mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, di mana binatang dan nabi palsu disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Mari kita baca pasal 19 ayat 19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang, yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Jika tiba waktu abadi, konsep ruang dan waktu yang mengurung kita akan lenyap. Hanya hal-hal yang abadi akan ada saat itu. Ketika dunia abadi terbentang di depan kita, kita akan pergi ke satu tempat di antara dua tempat. Mungkin kita akan pergi ke dunia yang tidak pernah kita lihat dan dengar, yaitu tempat di mana maut tidak ada lagi, kesakitan dan ratap tangis juga tidak ada. Kalau tidak, mungkin kita akan pergi ke lautan api dan belerang, di mana asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Sekarang, selama kita tinggal di bumi ini, kita harus memilih satu. Kita tidak boleh menghabiskan waktu kehidupan kita ini dengan sia-sia. Kita harus menimbun berkat untuk diri kita sendiri, dan selalu memberitakan Injil Tuhan. Memberitakan Injil adalah tindakan untuk mengukirkan nilai-nilai kerajaan sorga dalam otak kita. Mari kita ikut ibadah hari Sabat, dan menerima berkat istirahat kekal yang disediakan Tuhan bagi kita. Mari kita merayakan Hari Paskah dan menerima hidup kekal. Kenapa Anda tidak percaya kepada Bapa Han Sang Hong dan Ibu Sorgawi Yerusalem Baru, untuk masuk ke dalam kerajaan sorga di mana tidak ada maut dan kesakitan, dan untuk hidup bahagia bersama Bapa dan Ibu di sorga untuk selama-lamanya? Selama kita tinggal di bumi ini, kita tidak bisa memiliki banyak hal yang dimiliki orang lain. Tetapi pelajaran apa yang sudah diberikan Bapa kepada kita? Orang-orang di dunia tidak iri pada aku. Aku juga tidak iri pada mereka. Kenapa orang-orang di dunia tidak iri pada Bapa? Karena dunia tidak mengenal siapakah Bapa itu. Bapa berkata bahwa Dia tidak iri pada dunia ini yang diiri oleh mereka. Saudara-saudari, walaupun milikmu banyak, semua itu sementara. Walau seseorang pejabat tinggi, kemuliaannya sementara. Semua itu akan berlalu. Tidakkah semua itu berlalu dengan cepat? Jika kita memikirkan nilai kerajaan sorga, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah aku menjadi batu sandungan bagi diriku sendiri di jalan ke kerajaan sorga? Ataukah aku sedang menuruti jalan yang sudah dibuat Tuhan ke kerajaan sorga? Dengan demikian, mari kita berterima kasih kepada Bapa dan Ibu yang memberikan jalan ke kerajaan sorga kepada kita. Kita tidak usah mencari hal-hal lain. Kita sudah bertemu dengan Bapa dan Ibu dan mendapatkan ajaran jalan ke kerajaan sorga. Apakah kita bisa menemukan jalan ke sorga jika kita mencarinya di tempat yang lain?
Hanya roh dan pengantin perempuan bisa membuka jalan ini. Maka mereka berkata, semua orang yang haus, datanglah kepadaku. Ambillah firman hidup, dan belajarlah jalan ke kerajaan sorga. Jangan hidup untuk hal yang sementara, tetapi untuk hal yang abadi. Mari kita melihat kembali saat Yesus mati di salib 2000 tahun yang lalu. Ada dua orang penjahat di sisi kiri dan kanan Yesus. Penjahat di sisi kiri Yesus hanya memikirkan saat di bumi ini, lalu bergabung dengan orang-orang yang menghina dan mengolok-olok Yesus. Dia melakukannya dengan harapan akan diberikan pengampunan atas dosanya. Dia hanya memikirkan hal-hal di dunia ini. Namun, bagaimana dengan penjahat di sisi kanan Yesus? Dia tahu bahwa dia dan penjahat yang lain itu harus mati karena dosa mereka. Tetapi Yesus tidak berdosa apapun dan disalibkan untuk menebus dosa umat manusia. Dia mengetahui Yesus bukanlah seorang yang jahat seperti mereka. Saat itu, dia menyadari sesuatu. Matanya terbuka dan melihat dunia abadi yang dibukakan Tuhan, dan dia lebih fokus pada hal-hal abadi daripada hal-hal sementara. Yesus, ingatlah akan aku, apabila engkau datang sebagai Raja, aku akan bersama denganmu. Meskipun penjahat di sisi kirimu menghina dan mencemooh engkau, aku tahu dan percaya bahwa engkau adalah benar. Tolong ingat akan aku, apabila engkau datang sebagai Raja. Yesus berjanji kepadanya, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Adakah berkat yang lebih besar daripada ini di dunia ini? Penjahat di sisi kanan Yesus diselamatkan secara ajaib pada saat dia menghadapi kematian. Apa yang dipikirkannya? Dia tidak meminta kehidupan dunia ini seperti penjahat di sisi kiri Yesus, yang bersama dengan orang Yahudi yang sedang menghujat dan menghina Yesus, tetapi lebih menghargai dunia yang akan datang daripada itu. Kita mencoba untuk menjadi anak-anak Tuhan, daripada menjadi tokoh yang diharapkan semua orang di dunia ini. Itulah hal yang besar dan hebat. Mari kita lihat dunia abadi, yaitu kerajaan sorga yang dijanjikan kepada kita. Orang-orang di dunia tidak iri pada aku juga tidak iri pada mereka. Selama kita mempunyai harapan akan kehidupan abadi di sorga, bersama dengan Bapa dan Ibu, kita harus melakukan apa? Bersukacita senantiasa. Dan apa dalam segala hal? Dan mengucap syukur. Kita perlu menggunakan kata-kata sorgawi. Terima kasih. Aku senang. Aku sangat gembira di dalam Tuhan. Aku bersukacita karena Tuhan memberkati aku menerima kebenaran ini dan memberikan kesempatan untuk bekerja untuk Injil Tuhan. Kita harus bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan, karena kita bisa melakukan pekerjaan yang pasti akan diselesaikan di dalam janji Tuhan. Semua saudara-saudari Sion yang terkasih, mari selalu mengingat nilai kerajaan sorga lebih tinggi daripada nilai dunia. Saya berharap kita akan menerima banyak berkat dari sorga dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan dan hidup bahagia di dalam Tuhan. Terima kasih.